berserah, dan ikhlas. Berbagai situasi yang kita alami selama hidup mungkin seringkali membuat kebanyakan dari kita menjadi putus asa. Kita menjadi tidak percaya dengan adanya Tuhan, menyalahkan orang lain, dan akhirnya menyakiti diri sendiri. Situasi seperti ini seringkali membuat kita terpuruk dan ingin menyerah dengan hidup. Ketika hal ini kita rasakan, percayalah bahwa sebenarnya Sang Ilahi sedang menjaga kita. Kita diberikan berbagai kesempatan untuk mencoba menjalani hidup. Tidak jarang jalan yang diberikan oleh semesta adalah jalan yang penuh dengan kemacetan. Artinya, kesabaran kita diuji agar kita mampu mengendalikan diri kita sendiri. Lihatlah bagaimana diri kita ketika berada di kemacetan. Seringkali kita kehabisan kesabaran dan akhirnya mengumpat pengendara lain. Padahal, hal ini tidak akan membuat kita sampai lebih cepat kepada tujuan kita. Sama seperti hidup, apakah dengan mengeluh dan menyalahkan orang lain akan membuat kita merasa lebih baik? Banyak orang memiliki ekspektasi terhadap setiap kegiatan yang mereka lakukan. Mereka hanya akan memberikan yang terbaik kepada hal-hal yang hanya menguntungkan diri mereka sendiri. Hal ini bisa kita lihat ke setiap kegiatan yang kita lakukan. Perhatikan kembali, apakah kita hanya memberikan totalitas kepada hal-hal yang kita anggap memberikan keuntungan atau kenikmatan terbesar, atau kita melakukan totalitas di setiap kegiatan, baik itu kecil maupun besar. Disinilah kita bisa mengamati keselarasan energi diri kita. Ketika kita hanya memberikan totalitas kepada beberapa pekerjaan yang menguntungkan diri kita sendiri, artinya kita masih diliputi dengan ego. Namun, ketika kita memberikan yang terbaik, bahkan pada kegiatan yang tidak menguntungkan diri kita secara materi, maka artinya diri kita sudah bertumbuh. Hal ini akan sulit kita perhatikan jika kita terus melihat keluar diri kita. Meluangkan waktu untuk melakukan introspeksi diri adalah upaya yang bisa kita lakukan untuk mengukur seberapa jauh kita sudah melepaskan lapisan-lapisan ego di diri kita. Ketika kita melakukan sesuatu tanpa memikirkan hasilnya di kemudian hari, artinya kita melepaskan kemelekatan akan masa depan. Hal ini menunjukkan kita benar-benar hidup di momen saat ini, di mana kita meyakini setiap kegiatan adalah dharma atau berdasarkan dengan ketulusan dan kejujuran, sehingga apapun hasilnya di kemudian hari, kita tidak akan menyesalinya. Kita juga bisa melihat situasi di sekeliling kita jika kita ingin belajar dari orang lain. Perhatikan bagaimana keluarga atau teman kita mengerjakan sesuatu. Apakah mereka memanipulasi energi orang lain untuk kepentingannya sendiri, ataukah mereka berjuang menggunakan kemampuan sendiri dengan mandiri? Seringkali ketika kita sudah menjalani perjalanan spiritual, intuisi kita akan menuntun kita ke jalan yang membantu kita bertumbuh. Seperti misalnya, jika kita diberikan kesempatan oleh orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang menguntungkan secara finansial, namun hati kita merasa tidak nyaman, maka kita dapat mempertimbangkan kembali keputusan yang akan kita ambil. Tidak jarang juga, kita lebih memilih mengalami berbagai pengalaman seperti kegagalan dalam bisnis dan sebagainya untuk memahami bahwa kekayaan materi bukanlah segalanya dalam hidup. Pelajaran demi pelajaran akan membuat kita semakin dewasa dan bijak, di mana kita akhirnya bisa mendiskriminasi mana kegiatan yang memerlukan energi kita dan mana yang tidak. Ketika kita dapat melakukan diskriminasi dengan bijak, maka seluruh kegiatan, sekecil apapun itu, akan kita lakukan dengan tulus ikhlas. Untuk dapat mengalami kondisi mengalir atau melepaskan kemelekatan akan hasil dari kegiatan yang kita lakukan, kita juga dapat berserah. Artinya, hasil bukanlah tujuan utama dari setiap kegiatan yang kita lakukan, karena hasil adalah bagian dari hukum universal sebab akibat. Ada banyak faktor yang mempengaruhi bagaimana hasil dari pekerjaan yang kita lakukan. Namun, ketika niatan kita adalah kebaikan serta kebajikan, maka hasilnya juga akan baik. Walaupun di mata masyarakat yang terjadi kepada kita adalah sebuah kemalangan, namun yakinlah bahwa Sang Ilahi sudah mempersiapkan yang terbaik bagi diri kita. Yang perlu kita ingat bersama adalah bagaimana agar setiap kegiatan yang kita lakukan tidak kita landasi dengan ego, namun cinta kasih kepada diri sendiri dan sesama.
Hal ini akan membantu kita menjadi lebih bahagia dan menikmati setiap kegiatan yang kita lakukan, karena kita sudah memahami bahwa semesta bekerja sesuai dengan hukum universal.